Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah di saat ini kita beribadah, kita memuliakan Tuhan atas karya selamat Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus. Saat ini kami datang sujud, menyembah dan memuliakan Engkau. Karena besar kasih setia Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena pekerjaan tangan Tuhan. Untuk itulah kami datang mengucap syukur dan berterima kasih, melengkapi sukacita kami atas anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Karena itu biarlah Roh Tuhan bekerja atas kami, agar supaya firman itu akan memakan tempat di hati dan pikiran kami, tetapi juga dapat kami implementasikan dalam kehidupan nyata setiap hari. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu, supaya dapat memberitakan firman ini dengan benar. Namun sebelumnya kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami, jikalau didapati dalam kehidupan kami telah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa. Berikanlah kami kelayakan, dan karena itu berfirmanlah, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Dan firman Tuhan ini berkata, "Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan lagi pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia telah menganugerahkan suatu kesempatan indah lagi bagi kita semua. Kita boleh menikmati kehidupan, kita boleh diberikan kesempatan ada di hari yang baru, kita boleh mengalami kehidupan yang diberkati dengan sehat, dengan kuat, tetapi juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan potensi diri, talenta yang hendak kita kembangkan.
pribadi lepas pribadi, karena daripadanya kita hendak menyadari bahwa disitulah terletak berkat-berkat yang akan memberi jaminan hidup sejahtera bagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Sehingga ketika kita mengembangkan semua talenta yang ada pada kita, pastilah kita akan mendapatkan hidup yang makmur, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan berkat. Di zaman sekarang ini, walaupun kita sedang bergumul oleh karena penyebaran pandemi virus corona, tetapi tidak mengurangkan niat kita untuk terus bekerja dan melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita melalui pekerjaan yang ada pada masing-masing kita, dalam rangka mau memenuhi segala kebutuhan hidup. Khusus kita yang ada di tanah Minahasa, saya percaya bahwa kita telah dibekali oleh Tuhan dengan begitu banyaknya berkat-berkat. Kita punya lahan yang cukup untuk dikelola, untuk digarap, untuk ditanami. Tuhan akan memberkati dan menumbuhkannya. Apakah itu tanaman, kacang, tomat, rica, pisang, atau tanaman apa saja di tanah yang subur seperti tanah Kanaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita, sehingga daripadanya juga kita akan merasakan dan menikmati berkat-berkat dari setiap usaha kerja keras dan jerih lelah kita. Apa yang tidak ada di tanah Minahasa ini. Bahkan Tuhan juga menyiapkan berbagai kelengkapan hidup. Selain ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, ikan-ikan yang bisa dinikmati, bisa dikonsumsi. Baik ikan-ikan yang biasa sehari-hari orang nikmati, apakah itu berasal atau bersumber dari lautan, dari danau, ikan yang Tuhan beri bagi kita yang berkaki. Karena itu orang Minahasa mengatakan bahwa semua ikan yang berkaki orang boleh makan, kecuali kaki meja. Dan kita sungguh bersyukur karena Tuhan memberi dari apa yang Ia ciptakan bagi kita. Kita boleh menikmatinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sayur, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, daun apa yang tidak dapat kita konsumsi, yang tidak dapat kita makan, kecuali daun telinga yang diciptakan Tuhan untuk mendengar, kecuali daun yang gatal yang tidak bisa konsumsi oleh manusia. Tetapi lepas daripada itu, semua sumber daya yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk kita manusia dapat kita pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dan oleh karena itu kita sungguh bersyukur karena Tuhan Maha Baik. Dia memberi jaminan kehidupan yang makmur, yang sejahtera bagi setiap orang yang setia bekerja, yang rajin bekerja. Dia akan memperoleh hasil dan mendapatkan suatu jaminan kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tesalonika itu adalah kota perdagangan.
sebuah kota yang besar, sebuah kota yang dapat disebut dengan kota metropolitan, kota yang subur, tetapi juga kota yang makmur, kota pelabuhan. Dengan demikian maka Tesalonika adalah merupakan suatu kota di mana terjadi perjumpaan begitu banyak orang, baik suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jadi dapat disebutkan bahwa kota ini adalah kota yang kaya, kota yang sangat makmur. Tapi sayangnya ketika Rasul Paulus datang di Tesalonika dengan satu tujuan untuk memberitakan Injil, meski dia mendapatkan suatu kesempatan untuk mengajar dan menasihati orang-orang yang ada di Tesalonika, namun ada saja teristimewa para pemimpin Yahudi yang tidak menginginkan, yang tidak menyukai Injil, berita tentang Tuhan, kabar baik itu disebarluaskan, disampaikan oleh Rasul Paulus dan tim pekabaran Injil yang ada pada waktu itu. Sekalipun dia harus pergi meninggalkan kota itu, tetapi Rasul Paulus sangat mengingat tentang tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dia harus melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan itu, walaupun kadangkala harus atau dengan mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Demikian pula yang terjadi di jemaat Tesalonika. Antara lain yang menjadi nasihat Rasul Paulus adalah kiranya mereka menjadi orang-orang yang saling menghormati satu terhadap yang lain. Teristimewa bagi mereka yang bekerja keras, bagi mereka yang disebut dengan pemimpin, karena Tuhan Allah telah membekali mereka untuk bekerja dan melayani, untuk memimpin dan menuntun orang-orang menuju pada kehidupan yang takut akan Tuhan. Ayat 14 juga memberi keterangan tentang suatu nasihat agar supaya mereka dapat menegur orang-orang yang hidup tidak tertib. Tetapi juga Rasul Paulus mengatakan kiranya mereka dapat saling menghibur satu terhadap yang lain. Jangan menjadi orang yang tawar hati, jangan menjadi orang yang lemah iman. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kiranya mereka akan menjauhi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk tidak melakukan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi intinya dari berita firman ini, melalui pengalaman hidup di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Tesalonika ini, adalah ajakan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus pun mengatakan dan mengajak mereka untuk mari bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan bagi mereka. Biarlah kehidupan yang rukun dan damai, kehidupan yang baik, kehidupan yang saling menghormati dan menghargai satu terhadap yang lain tercipta di antara mereka, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menolong ketika mereka senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga tetap berdoa, karena setiap saat dan waktu ada saja hal yang datang yang bisa mengganggu mereka ketika mereka berkomitmen untuk hidup bertekun di
dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan perlihatkan kepada kita semua. Ajakan ini juga menjadi ajakan bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk senantiasa mengingat Tuhan dalam segala hal, untuk juga saling menjaga dan melindungi satu terhadap yang lain, untuk bekerja dan berusaha supaya kita boleh mendapatkan kehidupan yang indah dan baik. Tetapi juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengusahakan dan mengembangkan semua talenta yang Tuhan beri menjadi berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan kini dan sampai pada kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab hanya oleh anugerah Tuhan kami diperkenankan untuk menikmati kehidupan sampai kini. Kami juga sungguh bersyukur sebab Engkau terus memperlengkapi kami dengan kesetiaan dan ketaatan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang kami lakukan pada saat ini. Kami tidak ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kami untuk datang sujud, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Berterima kasih atas perjalanan hidup, perjalanan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami tapaki, sehingga kami pun benar-benar akan mengingat nasihat-nasihat Tuhan, supaya kami dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baik mungkin, dengan bekerja keras, dengan berusaha, sebab talenta yang Tuhan beri bagi kami adalah berkat yang akan memperlengkapi kehidupan kami, baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan ini akan kami pakai menjadi bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mempersembahkan kehidupan ini untuk tetap terus dipakai oleh Tuhan. Sebab itu kami berdoa, apapun talenta, apapun potensi diri, apapun pekerjaan yang telah Tuhan beri bagi kami, ajarkanlah kami semua untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apapun itu, kami sungguh percaya dan kami yakin bahwasanya dalam bimbingan dan dalam tuntunan Tuhan, kami dapat melakukan yang terbaik dan pasti kami akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Sebab itu tuntunlah kami Tuhan dengan hikmat yang Engkau beri bagi kami. Entah kami sebagai anak-anak, kami akan menikmati masa kanak-kanak ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Masa remaja, masa pemuda, untuk kami belajar, bersekolah, menuntut ilmu, untuk mendapatkan jaminan masa depan yang menjanjikan. Sebagai orang tua, kami dapat melakukan tugas dan peran tanggung jawab kami dengan baik. Sebagai ibu bapa lansia, kiranya hanya dalam kasih Tuhan, sukacita dan kegembiraan hidup menjadi bahagian kami ketika kami menjalaninya dengan mengundang dan melibatkan Tuhan ada dan hadir di perjalanan kehidupan kami ini. Kami percaya tidak ada satu waktu dan masa Tuhan meninggalkan kami.
Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di desa-desa, dalam rangka upaya-upaya penanggulangan virus corona yang semakin mewabah, yang menjadi pergumulan dunia dan juga adalah bagian pergumulan kami di sini. Hanya dalam pertolongan Tuhan, dengan terus mengingatkan kami melalui pemerintah, agar supaya kami tetap patuh pada protokol kesehatan, kami boleh aman, kami boleh bebas, kami terlepas dari terpaparnya virus ini. Tetapi kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena terpapar virus ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka dalam nama-Mu. Biarlah semua perawatan dan pengobatan yang sementara diberlakukan kepada mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami bergembira, kami bersukacita dengan semua orang yang bergembira dan bersukacita oleh karena berbagai-bagai berkat. Entah karena ditambahkan usia 1 tahun secara pribadi ataupun dalam kehidupan berumah tangga. Dan mereka yang mengalami berbagai-bagai berkat Tuhan, hasil usaha dan kerja keras, pertanian mereka, peternakan mereka, pekerjaan yang sedang digeluti yang menghasilkan berkat, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan setiap jerih lelah ini, sehingga bahagia dan sukacita akan dirasakan karena Tuhan selalu ada dan memberkati. Kami bersyukur kiranya Tuhan akan memperlengkapi hamba-hamba dan pelayan-Mu yang Engkau pakai melayani jemaat-Mu teristimewa yang ada di Bukit Sion Kanulang ini. Para pendeta, guru agama, syamas dan penatua, vikaris pendeta, tenaga pembantu pelayanan, penatua Bipra, dan semua yang memberi diri untuk bersaksi dan melayani, kostor, pegawai gereja, Panji, Yosua, dan di kesempatan yang berbahagia ini, tim multimedia yang Tuhan percayakan untuk mengembangkan sayap pelayanan gereja Tuhan melalui media ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam kerja di ladang-Mu. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kami alami dan rasakan dalam ketaatan dan kesetiaan mengemban misi Tuhan yang dipercayakan kepada masing-masing kami. Maka perjalanan kehidupan kami kini dan sampai pada waktu-waktu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah doa dan ucapan syukur ini yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber berkat. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah ibadah di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.